Wal maqalatu tsaniyatu, dan nasihat yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama ail amilin. Alaikum, wajib atas kalian semuanya, bimujalasatil ulama, untuk duduk bersama ulama, untuk kumpul bersama ulama. Jadi kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama, wajib atas kalian itu adalah duduk bersama ulama. Ulama yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi, aila amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Seolah-olah Nabi memberikan nasihat kepada kita, kalau kita ingin menjadi hamba Allah, maka kita harus mau kumpul, mau duduk bersama ulama. Terlebih ulama yang amal terhadap ilmunya. Makanya kita alhamdulillahnya, salah satu cara kumpul bersama ulama itu adalah lewat majelis ta'lim. Itu perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastimai kalamil hukama, dan hendaknya wajib atas kalian semuanya, wastimai kalamil hukama, mendengarkan itu kalam hukama, nasihat-nasihat hukama. Yang dimaksud hukama di sini menurut Syekh Nawawi, ayat al-alimina bidatillah. Hukama di sini adalah orang yang tahu akan dan tahu, artinya seseorang yang ma'rifatullah. Hukama di sini al-alimina bidatillah adalah orang yang mengetahui tentang data, orang yang ma'rifatullah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang mana dia itu seimbang, pas antara ucapan dan perbuatannya. Maka kita satu, Nabi mengatakan ini kalau ingin menjadi hamba Allah harus kumpul dengan siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang amal akan ilmu. Yang kedua dengan hukama. Hukama ini adalah orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala, maka karena sesungguhnya Allah ta'ala, yuhyil qalbal mayyita, Allah menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah di sini adalah ilmu nafi', yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Karena begini, kalau kita kumpul dengan ulama yang amal akan ilmunya, kalau kita kumpul dengan hukama di sini ahli hikmah, maksud hikmah di sini orang yang ma'rifat kepada Allah, maka nanti nasihat-nasihatnya itu yuhyil qalbal mayyit, bisa menghidupkan hati yang mati. Hati kita yang keras menjadi lembut mendengar nasihatnya. Kenapa? Karena binuril hikmah, karena setiap ucapannya itu ada cahaya hikmah, ilmu nafi, dari ilmu yang bermanfaat. Jadi apa yang dia nasihatkan telah lebih dahulu ia amalkan, sehingga ketika mendengar nasihatnya masuk ke dalam kalbu kita. Makanya kita kalau mendengarkan ulama-ulama yang sudah amal akan ilmunya, orang-orang yang sudah ma'rifatullah, yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia ucapkan itu sudah dia amalkan, sehingga dari telinga masuk ke mana? Ke dalam hati, timbul mendengarkan nasihat itu tenang. Yang tadinya hati kita keras, yang tadinya hati kita itu kasar, tiba-tiba lembut.
Yang tadinya kita malas ibadah menjadi termotivasi, gitu. Hikmah. Kadang bisa jadi orang-orang yang demikian bisa jadi kalau nasihatnya tidak panjang-panjang, kadang-kadang singkat, kadang simpel tapi masuk ke dalam hati gitu. Masya Allah, ucapannya penting. Kama yuhyil awwal mayyitata bima'il mawqat, kama yuhyil Allah, sebagaimana yaitu yuhyil Allah, kama yuhyil Allah, sebagaimana dihidupkannya al-ardul mayyitah, yaitu bumi yang mati, bima'il mawqat, dengan air hujan, tanah yang tandus yang kering, kemudian tersirami dengan air hujan, maka tadinya tanah itu retak menjadi apa? Rapat. Yang tadinya keras menjadi lembut, ya, lembek. Kemudian yang tadinya ditanami biji-bijian pun tidak tumbuh menjadi tumbuh, menjadi subur. Nah, begitulah kita pula. Ketika hati kita keras, ketika hati kita kering, kalau kita mau kumpul dengan ulama yang amal akan ilmunya, dengan ahli-ahli ma'rifat, dengan orang-orang yang sudah usulullah, kemudian kita mendengar nasihat-nasihat daripadanya, maka hati kita ini yang tadinya keras akan menjadi lembut, yang tadinya kering akan menjadi basah, bahkan akan menjadi subur dengan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan jauh-jauh daripada ulama. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dan dalam riwayat Tabrani dari Abi Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa qalatul hukama. Jalisul kubara, maka duduklah kalian semuanya itu bersama kubara. Kubara itu pembesar ilmu, jadi ahli ilmu. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah, itu kita harus rajin duduk bersama ahli ilmu. Wasailul ulama, dan bertanya kepada ulama. Istilah katakan malu bertanya, sesat di jalan. So bertanya pada ulama, bertanya, ya, sebaiknya kepada siapa tadi? Ulama. Kalau karena kita Nabi Allah tanya bagaimana. Karena kalau bukan kepada ulama, khawatir petunjuknya yang tadinya ingin menjadi hamba Allah, jadinya hamba syaitan atau hamba dunia. Wakulau hukama, dan bercampur baurlah dengan hukama al-hikmah, bermakrifat kepada Allah. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibil hukama wa qalil kubara. Tapi dalam sebagai riwayat bahasanya duduklah bersama ulama, sahibil hukama, yang memiliki hukama hikmah, wa qalil kubara, dan bercampurlah dengan para pembesar ilmu. Fa'inal ulama, yaitu kata Syekh Nawawi, fa'inal ulama, maka karena sesungguhnya ulama salah satu aqsamin, ulama itu kebagi menjadi 3 bagian. Jadi ulama itu terbagi menjadi berapa bagian? 3 bagian, 3 klasifikasi, 3 bagian. Yang pertama, al-ulama bi ahkamillahi
hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wahum, dan mereka ulama-ulama yang paham akan hukum-hukum Allah, ashabul fatwa, yaitu mereka suka dijadikan ashabul fatwa, ulama ahli fatwa. Inilah ulama yang paham akan ilmu syariat, atau ulama-ulama yang paham akan ilmu fikih, ulama ahli fikih. Maka beliau ahli fatwa memfatwakan bagaimana ini hukumnya, ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah, ini mubah. Apa hukumnya? Ini ahli syariat, dan ulama yang mumpuni di bidang fikih, di bidang syariat. Inilah ulama ahli fatwa. Berarti itu. Yang kedua, ada ulama itu wal ulama bidzatillah. Ada ulama yang ini kelebihan ulama bidzatillah. Ulama yang mumpuni pengetahuannya di dalam urusan kita, di dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut ahli sufi. Ahli ulama-ulama ahli thariqah. Ulama itu ada yang memang ulama di bidang fikih, ahli fatwa, ada ulama yang di bidang ahli tasawuf, perjalanan disebut thariqah, ya. Maka jadi ulama itu kebagi berapa tadi? Satu, ada ulama yang mahirnya itu, keulamaan itu di bidang apa tadi? Yang kedua di bidang apa? Ma'rifat atau tasawuf. Ahli thariqah di bidang itu. Wabu al-hukama'u, wabu, dan mereka ulama itu al-hukama'u, yaitu mereka adalah hukama. Hukama itu adalah maksudnya ahli hikmah. Hikmah di sini tadi yang dikatakan adalah hikmah di sini adalah maksudnya orang yang ma'rifat Allah, ucapan dan perbuatannya pun sama. Fabi mudakhalatihim tahdibul lil akhlak. Kalau kita bercampur baur, bergaul dengan hukama ulama yang tadi yang memang dia ma'rifatullah, maka tahdibul lil akhlak itu hikmahnya akan mencerahkan, akan memberikan pencerahan lil akhlak, tentang akhlak. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, terpancar dalam hati mereka itu bi ma'rifatillah, kema'rifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan terpancar dalam sir-sir mereka, yaitu cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kalau bergaul dengan ulama-ulama yang sudah ma'rifatullah, yang dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam kalbu mereka ada cahaya, maka beda rasanya kepada kita, pancarannya beda, sehingga nanti pun kita akan timbulnya akhlak kita ini mulai bahaya. Baik dengan sentuhan nasihatnya, atau bisa jadi yang sudah benar-benar dekat dengan Allah, jangankan mendengar nasihatnya, berdekat dengan dia saja, melihat mukanya saja, itu kita sudah mendapatkan sir asral daripada dia, sehingga timbul hati menjadi tenang, timbul gairah untuk memperbaiki diri. Walau ulama bil qismain,
Dan ulama bil qismain yang kedua ini wahum al-kubaru adalah yaitu kubar, para pembesar ilmu. Fa inna mukhalatata ahlillah, maka karena sesungguhnya bercampur baur bergaul dengan ahli Allah, taksibu ahwalan saniyatan, itu akan menghasilkan ahwalan saniyatan, yaitu perilaku yang baik. Jadi dengan kita mau bergaul dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, dengan ahli ma'rifat, itu adalah taksibu ahwal saniyatan. Berkahnya kita akan menghasilkan akhlak-akhlak yang baik. Jadi kita ke bawah baik gitu. Itu baik. Makanya gitu. Kalau bergaul dengan tukang minyak wangi ke bawah wangi. Kita cap. Alhamdulillah ya. Kita hidup di lingkungan waliullah. Satu, kita hidup di lingkungan waliullah. Suatu maqam. Yang kedua yang datangnya pun ya, banyak orang-orang saleh. Dari yang klasifikasi semuanya ada kumpul, maka insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, berkah, sehingga dalam hidup kita ada berubah ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wanaf'u billahudi, kemanfaatan billahudi dengan penglihatan, fauqa naf'i billahudi, itu di atas kemanfaatan dengan ucapan. Maksudnya tadi, ketika kita bergaul dengan ulama yang amal akan ilmunya, dengan ahli ma'rifat, itu manfaatnya lebih manfaat kepada kita, karena kita dinasehati bukan dengan ucapan, tapi dengan pandangan kita, melihat ibadahnya yang luar biasa, melihat akhlak-akhlaknya. Jadi kita ngaji itu langsung kepada, bukan ngaji mendengarkan ucapan saja, tetapi melihat tingkah laku mereka, melihat tentang ibadah mereka. Itu lebih bermanfaat, karena mereka itu menjadi panut, karena amal akan ilmunya itu lebih cepat biasanya perubahannya ketimbang hanya mendengarkan nasihat saja. Ini pentingnya berbaur dengan orang-orang soleh. Itu maksudnya. Jadi cepat. Faman nafa'aka, maka siapa saja orangnya, nafa'aka, yang memberi manfaat kepadamu, laqtuhu, pandangannya, nafa'aka laqtuhu, maka manfaat pula yaitu pembicaraannya. Jadi kalau siapa saja orang yang memberi manfaat dengan pandangannya, dengan akhlaknya, dengan contoh-contoh kepribadiannya yang baik, maka akan lebih bermanfaat pula yaitu nasihatnya. Jadi kalau kita campur dengan ulama yang amal ilmunya, atau dengan ahli Allah, ahli ma'rifat, karena mereka kan keseharian ibadahnya mantap, akhlaknya mantap, tapi bergaul dengan mereka, dengan memandang mereka, dengan pandangan mereka saja, kita sudah mendapatkan manfaat. Apalagi otomatis nanti nasihatnya pun lebih bermanfaat. Maka kan beda ya. Kalau orang ahli bicara saja dengan orang yang ahli amal, mendengar pembicaranya beda. Nyeret meresapnya beda. Gairahnya beda. Nah, selagi beliau mereka ada, maka
bersilaturahmi, bergaul dengan mereka. Dan alhamdulillah bahwa kajian kita kali ini saya tidak bermaksud menasihati, bukan saya hanya membacakan kisah karya-karya ulama. Ini kan karya Syekh Nawawi, saya harusnya baca. Maka gurunya ada siapa tadi? Saya nggak bisa jadi guru. Kalau jadi guru kurang manfaatnya, karena masih banyak bengkok. Itu nasihat saya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Amin. Waman lafala, waman dan siapa saja lah yang dia itu adalah kepribadiannya tidak mencontohkan kebaikan. Jadi kalau ada ulama tidak mengamalkan ilmunya, hanya sebatas pintar saja berbicara, fala, maka kadang-kadang pembicaraannya pun kurang bermanfaat. Kadang dengarnya pun kita hanya enakan dengar doang, masuk kiri keluar kanan. Cuma kita bagus, oh hebat, oh pintar, tapi akarnya setelah itu tidak. Kadang-kadang gitu ya. Yang banyak ngomong ya, gitu dulu ya. Gitu, masya Allah ya. Kan beda ya, kalau orang kita ahli pada amal, berbalik beda. Pendekatannya, nasihatnya langsung ikut, dan kita pun bawaannya pengen apa? Meningkatkan ketakwaan. Makanya kenapa kadang-kadang pengajian kita begini kayak menonton, kayak ngantuk, tetapi kan dibacakan itu karya-karya ulama yang amal akan ilmunya, bahkan bisa jadi musholifnya sudah ma'rifatullah. Maka ketika dibacakan itu kayak menonton, kayak ngantuk, tapi bekasnya, akarnya sangat luar biasa. Ketimbang dengan misalnya yang sifat lepas tanpa ada kitab kayak seger kayak apa, tapi tergantung bobot yang bicaranya gitu. Kalau cuma hanya teori saja memang bisa saja bagus waktu, tapi sudahnya ya sudah saja, hanya sebatas wawasan ya bagus, jadi tambah wawasan. Cuma kadang-kadang bekasnya, asarnya peningkatan ibadahnya kita jadi tidak hanya sebatas wawasan saja. Berbeda. Dan dengan ngaji kita begini nanti akan berbeda, karena yang musolifnya, yang nyusun kitabnya adalah ulama yang ahli amal dan sudah ma'arif sentuhannya itu beda.